Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Afrizan Harganja. Di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa subbagian daripada UAS ketahanan pangan. Yang pertama yakni makna daripada ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu adalah suatu kondisi atau keadaan yang harus diupayakan seseorang di dalam hidupnya dalam menjamin keberlanjutan hidupnya esok hari. Hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya ketersediaan pangan lebih minimal untuk saat sekarang yang harus terpenuhi, baik untuk secara akses dalam menggapainya yang harus sudah dipastikan menjadi faktor pendukung tercapainya ketahanan pangan tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari salah satu indikator yakni usia rata-rata masyarakat. Semakin tinggi usia rata-rata masyarakat, maka dapat dianggap bahwa ketahanan pangan masyarakat cukup baik. Dan yang kedua yaitu mengenai pentingnya daripada ketahanan pangan itu sendiri. Menurut saya yakni ketahanan pangan itu menjadi sebuah hal dan faktor kekuatan negara dan bangsa. Ketahanan pangan ini menjadi simbol bahwa negara tersebut adalah negara yang memiliki kesejahteraan sosial tinggi, sehingga ketika masyarakatnya memiliki ketahanan pangan yang cukup, maka secara otomatis sumber daya dari manusia tersebut akan menjadi manusia yang memiliki kekuatan di dalam membela secara fisik maupun non fisik. Dan yang kedua yaitu menjadi faktor penentu masa depan daripada sebuah negara. Hal ini lagi-lagi berkaitan dengan kualitas daripada sumber daya manusianya, karena negara ditentukan oleh generasi-generasi selanjutnya, yang mana ketika generasi selanjutnya mengalami kondisi gizi ataupun ketahanan pangan daripada anak tersebut ataupun generasi tersebut tidak terjamin dengan baik, maka kualitas daripada generasi tersebut sudah dipastikan akan menjadi kualitas yang sangat tidak mampu untuk bersaing di kemudian hari. Yang ketiga yaitu pengaruh daripada aspek fisik dan aspek lingkungan terhadap ketahanan pangan. Menurut saya, kalau dilihat dari aspek fisik, ini dapat kita kaitkan dengan kondisi infrastruktur yang ada daripada daerah tersebut, yakni mengenai jalan. Jalan ini menjadi salah satu sarana yang digunakan untuk mendistribusikan daripada hasil pertanian tersebut. Ketika infrastruktur jalan ini mengalami kendala ataupun kerusakan, maka secara otomatis sangat akan berpengaruh dalam penyaluran hasil pertanian. Tidak hanya dalam penyaluran hasil pertanian saja, maka ketika akses jalan tersebut mengalami kerusakan ataupun bahkan tidak ada, otomatis penyaluran daripada distribusi alat-alat pertanian maupun bahan-bahan pertanian yang dibutuhkan oleh warga akan mengalami kendala, karena pasti biaya pengiriman akan lebih mahal karena akses jalan yang sangat buruk. Itu sangat menjadi faktor yang mempengaruhi. Yang kedua, aspek lingkungan. Aspek lingkungan di sini menurut saya ini sangat berpengaruh, karena ketika kondisi lingkungan ataupun alam di suatu daerah lahan pertanian tersebut mengalami kerusakan, maka dampak itu akan sangat banyak, sepertinya kondisi tanahnya maupun airan airnya. Kita memang sedang berduka, bukan berarti. Yang terakhir yaitu mengenai saran yang dapat saya berikan kepada pemerintah agar terjadi banyak ketersediaan pangan. Lingkungan itu menjadi sebuah faktor penting di dalam sebuah ketahanan pangan, karena ketahanan pangan ini menyangkut pertanian, dan maka perlu adanya kehati-hatian pemerintah di dalam mengelola lingkungan, karena banyak sekali sekarang terjadinya kerusakan lingkungan yang kemudian berdampak kepada hasil pertanian dari warga setempat. Yang kedua, pemerintah lagi memperhatikan dalam segi bangunan agar mengurangi penggunaan dinding-dinding kaca yang mengakibatkan terjadi pemanasan global
yang memiliki efek terhadap kondisi cuaca, yang mana kondisi cuaca ini juga menjadi faktor penting di dalam sebuah lahan pertanian.